A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alal mab'usi rahmatan lil alamin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Sayyidina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufik, masih diberikan anugerah untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmat, dan bulan yang dipenuhi oleh keutamaan-keutamaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, bulan yang dipenuhi dengan rahmat, bulan yang dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu dalam jamuan ilahi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan jamuan tersebut kita bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan dan kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, yang mana ketika amalan-amalan tersebut kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan membaca Al-Qur'an, memperbanyak amal ibadah, dan juga memperbanyak membaca doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan tersebut ketika kita lakukan di bulan puasa tentu akan lebih banyak mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban yang paling utama yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tentu tidak lain dan tidak bukan adalah berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita berbicara tentang puasa, maka yang terbesit dalam benak kita adalah bahwa puasa adalah suatu amalan ataupun perbuatan yang kita dituntut untuk menahan diri dari makan, kita dituntut untuk menahan diri dari minum, dan juga dituntut untuk menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu makna puasa yang kita tahu. Dan berkenaan dengan kewajiban berpuasa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memerintahkan kepada umat manusia untuk menjalankan kewajiban yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa. Akan tetapi
yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah makna puasa hanya sebatas menahan diri dari lapar atau menahan diri dari haus atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Apakah makna puasa hanya sebatas makna tersebut atau ada makna lain dari puasa yang mana makna tersebut lebih memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu makna puasa yang harus kita renungkan dan harus kita ketahui bersama adalah bahwa puasa tidak hanya tentang menahan diri dari lapar, tidak hanya tentang menahan diri dari haus, tidak hanya tentang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lebih dari itu ada makna puasa yang lebih mulia dan lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Rubba min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi dengan jelas mengatakan bahwa rubba min shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa, betapa banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, yang mana tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya, tidak ada yang dihasilkan dari puasanya kecuali apa? Illal ju' wal 'atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Rasulullah mengatakan bahwa merugilah orang-orang yang ketika berpuasa hanya mendapatkan lapar dan juga mendapatkan haus semata. Rasulullah mengatakan, lalu puasa seperti apa sehingga kita bisa digolongkan ke dalam orang-orang yang beruntung dan juga mendapatkan keberkahan dari bulan puasa ini? Tentu yang bisa menjadikan kita termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan ini adalah kita berpuasa tidak hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, tapi hendaknya kita berpuasa untuk menahan segala perbuatan dan juga segala tindakan-tindakan yang menjauhkan kepada atau menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna puasa yang sesungguhnya, yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana selain kita menahan lapar dan haus, kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti menghina orang misalkan, kemudian membicarakan keburukan orang lain dan lain sebagainya. Intinya semua hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala harus kita hilangkan, harus kita tinggalkan dan harus kita tanggalkan selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah, itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang perempuan yang mana ketika dia berpuasa dia menghina budaknya. Jadi perempuan itu dalam keadaan berpuasa dia menghina seorang budaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil perempuan tersebut ke tempatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil perempuan tersebut dan mengatakan kepada perempuan tersebut, "Makanlah makanan ini." Kemudian perempuan tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sedang berpuasa."
Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu berpuasa sementara kamu menghina orang lain, sementara kamu menyakiti hati orang lain? Ketahuilah, berpuasa tidak hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, berpuasa adalah bagaimana caranya kita menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang buruk yang tidak boleh kita lakukan, seperti menyakiti dan juga mencaci orang lain. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa berpuasa bukan hanya tentang menahan diri dari lapar dan dahaga, bukan juga hanya tentang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi makna yang lebih agung daripada itu semua adalah berpuasa harus menahan diri dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita harus memperbaiki kualitas dan juga level dari puasa kita. Jangan sampai puasa yang kita jalankan hanyalah puasa yang bermakna hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Mari kita sama-sama memulai dan meningkatkan kualitas puasa kita supaya kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi kita bisa menahan diri dari segala hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada hadirin semua. Semoga di bulan puasa tahun ini kita mendapatkan banyak keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.